Fraksi P3 mengharapkan pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan aparatur sipil negara dan pensiunan ASN dengan konsisten menaikkan gaji pokok sebesar 6-7% setiap tahunnya. Hal ini penting agar gaji pokok ASN dan pensiunan tidak tergerus oleh inflasi. Tahun 2024 yang akan datang memiliki arti penting yang lain dari biasanya. Selain menjadi tahun politik di mana rangkaian pemilu serentak akan digelar, tahun 2024 juga menjadi tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang telah berlangsung dengan baik selama 2 periode. Bahwa pemerintah perlu terus melanjutkan dan memperkuat sejumlah agenda reformasi seperti reformasi struktural, reformasi birokrasi, reformasi perpajakan, dan yang paling mutakhir adalah reformasi sektor keuangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Terlebih pada 2024 nanti akan berlangsung pesta demokrasi pemilu serentak serta wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau ASN yang berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan lebih komprehensif dari pemerintah beserta stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia dalam mencapai target tersebut. Nilai tukar rupiah yang diproyeksikan pada kisaran 14.700 hingga 15.300, tahun 2024 diperkirakan masih dalam rentang periode strong dollar. Sejak beberapa tahun terakhir akibat pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat. Dalam situasi seperti ini, kurs rupiah beresiko mengalami deviasi yang cukup lebar dari targetnya. Fraksi Partai Golkar dalam hal ini mendukung pemerintah bersama Bank Indonesia meningkatkan kualitas pengelolaan devisa, khususnya terkait regulasi devisa hasil ekspor atau DHE, agar mampu berkontribusi optimal terhadap ketahanan kurs rupiah. Stabilitas politik juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga iklim investasi sebagai salah satu sumber devisa utama di tahun 2024. Dari sisi postur RAPBN 2024, kami berpandangan, satu, pendapatan negara pada APBN 2024 ditargetkan pada kisaran 11,81 hingga 12,38% dari produk domestik bruto atau PDB, atau meningkat dari target 2023 dengan batas di atas 11,7% PDB. Postur makro pendapatan tersebut menggambarkan optimisme pemerintah dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di tengah tingginya dinamika ekonomi global. Namun demikian, fraksi Partai Golkar menilai target tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat tax ratio yang masih relatif rendah dibanding negara-negara di kawasan. Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan penjelasan lebih rinci mengenai implementasi reformasi perpajakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP beserta asumsi PDB nominal yang melandasi perhitungan pendapatan negara tersebut. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan pagu indikatif belanja negara di kisaran 13,97 hingga 15,01% PDB. Mengingat semakin besarnya pagu transfer ke daerah dalam postur APBN, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan lebih komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Implementasi Undang-Undang HKPD tersebut penting untuk memastikan postur belanja APBN yang ekspansif tersebut tidak hanya membuahkan pertumbuhan ekonomi, namun juga menghasilkan pemerataan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Dari sisi pembiayaan, defisit APBN 2024 diusulkan sebesar 2,16 hingga 2,64% PDB dengan rasio utang negara dalam kisaran 38,07 hingga 38,7% PDB. Keseimbangan primer ditargetkan bergerak menuju positif di kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% PDB.
Angka tersebut mencerminkan pengelolaan hutang serta sustainabilitas APBN yang semakin baik. Namun demikian, fraksi Partai Golkar mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah serta penjelasan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan berupa aset dan kewajiban Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam rapat-rapat selanjutnya. Lampu sudah menyala, pidato sudah mau selesai. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan beberapa pokok pikiran yang sudah kami sampaikan tersebut, fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2024 untuk dibahas lebih lanjut. Untuk belanja pegawai, fraksi PKB meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi sistem remunerasi pada kementerian lembaga karena masih belum efektif meminimalisir aksi korupsi dan sejenisnya. Mengenai belanja bantuan sosial, fraksi PKB mendukung diterapnya skema prioritas adaptif agar dapat menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin dan rentan ketika terjadi guncangan ekonomi. Terkait dengan belanja negara di sektor pendidikan, permasalahan seperti kurangnya jumlah guru, sistem rekrutmen guru, kualitas guru, dan kesejahteraan guru yang selalu muncul, baik guru yang berstatus sebagai PNS maupun non-PNS, perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian komprehensif. Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah juga memprioritaskan penggunaan dana pendidikan tahun anggaran 2024 untuk menjamin kesejahteraan guru, khususnya guru sertifikasi non-advancing, di mana pada tahun 2023 masih terdapat kekurangan kurang lebih 108.000 guru yang belum mendapat SK. Terkait kebijakan TKD dana desa, secara umum fraksi PKB mendorong agar kebijakan transfer dana ke daerah tahun 2024 harus digunakan secara optimal, transparan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Terhadap arahan kebijakan DBH dan DAU sebagai transfer umum, fraksi PKB meminta agar pemerintah melakukan alokasi secara transparan dan akuntabel. Selain itu, fraksi PKB juga berharap bahwa arah kebijakan DAU dapat menyelesaikan permasalahan perekrutmen guru PPK di daerah, P3K di daerah yang beberapa tahun terakhir selalu menjadi polemik.